Bekerja dengan Polygon Mesh, pilih tool Mesh. Kami sudah memiliki pelajaran di mana Anda dan saya belajar cara memperbaiki kesalahan simulasi bagian dengan memulihkan lokasinya menggunakan fungsi mengatur ulang pengaturan 2D dan 3D. Tetapi ketika saya memiliki produk yang kompleks dan hampir selesai sepenuhnya, mungkin sulit untuk menyelesaikan masalah dengan cara ini. Ada cara lain dan mari kita lihat. Buka latihan 04, intro, pilih Mesh. Di sini kita melihat bahwa kedua bagian gaun itu bercampur dengan cukup kuat. Simulasi telah dihentikan. Kita perlu memperbaiki kesalahan simulasi ini. Untuk ini, Anda dapat menggunakan tool jendela 3D yang termasuk dalam grup Mesh Pilih. Di sini kita memiliki 3 tool. Pilih Mesh Brush, pilih Mesh Box, dan pilih Mesh Lasso. Dengan menggunakan tool ini, kita dapat memilih bagian individual dari jaring poligon produk dan bekerja dengannya. Saat Anda memilih salah satu tool ini, jaring poligon akan terlihat pada produk di jendela yang berfungsi. Mari kita mulai dengan tool Select Mesh Box. Jika sudah aktif, maka kita bisa memilih area persegi panjang pada mesh produk. Untuk melakukan ini, klik kiri pada bagian tersebut, tahan, seret, dan lepaskan. Poligon yang terpilih berwarna hijau, dan kita dapat melihatnya di jendela 2D dan di jendela 3D. Kita dapat memilih area pada produk di kedua jendela. Selain itu, Anda dapat memilih mesh pada beberapa bagian sekaligus, semua yang termasuk dalam area pemilihan persegi panjang yang akan dipilih. Jika Anda menahan Shift, Anda dapat memilih beberapa area pada detail secara bersamaan. Jika Anda mengklik 2 kali pada titik poligon pada bagian garis, semua poligon di sepanjang garis akan terpilih. Jika Anda mengklik bagian atas poligon di suatu tempat di tengah bagian, seluruh bagian akan terpilih. Kami menemukan cara memilih poligon, tetapi mengapa ini perlu? Di jendela 3D kita dapat memanipulasi poligon yang dipilih ini. Saya memilih beberapa area dan sekarang di jendela 3D Anda dapat mengambil poligon ini dengan tombol kiri mouse dan mendorong bagian yang diklik ke arah yang benar. Dengan satu klik kiri pada area ini, sebuah tool muncul yang juga dapat membantu memanipulasi poligon ini. Saya juga dapat bekerja dengan mereka dengan simulasi berjalan, tetapi di jendela 2D tidak ada cara untuk bekerja dengan poligon ini. Pindahkan, di sini kami hanya memilihnya. Tool kedua dalam grup ini adalah pilih Mesh Lasso. Dengan itu, kita dapat secara acak memilih area pada produk. Tahan tombol kiri mouse, dan lingkari area yang diinginkan. Lepaskan, dan poligon kami dipilih. Kami bekerja di jendela 2D dan di jendela 3D dengan tool ini. Dan tentu saja kami dapat memindahkan poligon yang dipilih di jendela 3D dengan cara yang sama. Ketika simulasi dimulai, produk kembali ke bentuk normalnya. Dalam grup ini saya juga memiliki tool sikat pada mesh pilih. Tetapi saya akan menanganinya dalam beberapa menit. Dan untuk memperbaiki gaun ini kita sudah cukup mempelajarinya. Saya akan memilih kotak mesh dan dalam kasus ini, saya mengeluarkan bagian dari bagian biru dari bawah yang putih. Cukup sulit untuk hanya memilih area bagian biru yang kita butuhkan. Pasti akan melelahkan untuk melakukan ini. Karena di jendela 3D detail putih mengganggu kita, dan di jendela 2D kita tidak tahu harus memilih yang biru di area mana. Oleh karena itu saya bertindak seperti ini. Menggunakan tool kotak, pilih mesh di jendela 3D. Pilih area pada produk, di mana ada masalah semua detail pada saat yang sama. Kami telah memilih poligon pada beberapa detail, tetapi kami tertarik dengan yang biru. Di jendela 2D, ingat perkiraan lokasi poligon yang dipilih di bagian biru, dan Anda harus memilih seluruh plot adalah detail di area ini. Saya dipandu oleh kisi-kisi jendela 2D. Pilih area ini dan sekarang di jendela 3D, seret area yang dipilih hijau ke posisi yang diinginkan. Di depan potongan putih. Baik, tetapi jika perlu Anda dapat mengaktifkan gizmo. Klik kiri pada poligon hijau, muncul, dan dengan bantuan gizmo saya memutar dan memindahkan poligon sesuai yang diinginkan. Ketika semuanya sudah siap, jalankan simulasi. Dan saya melihat bahwa produk saya diperbaiki dengan cara yang cukup mudah, sementara saya sedikit mempengaruhi detail lainnya. Saya akan terus bekerja dengan produk yang sama dan mempelajari pekerjaan tool dari grup ini. Mari kita lihat cara memilih poligon menggunakan sikat mesh. Pilih sikat dan ketika tool terpilih,
sikat diaktifkan di jendela 3D dan di jendela 2D. Di jendela ini sikat bekerja sedikit berbeda. Di jendela 2D kita cukup menahan tombol kiri mouse dan sikat detailnya. Lalu melukis di atasnya dan memilih poligon yang sesuai. Di jendela pengaturan yang muncul saat tool diaktifkan, sikat jendela 2D hanya dipengaruhi oleh pengaturan ukuran. Sisa pengaturan yang kita miliki di sini hanya untuk sikat jendela 3D. Dengan ukuran kita dapat memilih ukuran sikat kita. Mari kita beralih ke bekerja dengan tool ini di jendela 3D. Di sini saya bertindak dengan cara yang hampir sama, yaitu menahan tombol kiri mouse dan cukup masuk dengan produk, lalu memilih poligon. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa di jendela 3D, area yang dipilih berwarna tidak merata. Ada yang lebih cerah, ada yang lebih redup. Di jendela 3D, tindakan kuas tergantung pada pengaturan yang kita atur di jendela pengaturan ini. Selain ukuran kuas kita juga bisa mengatur gaya tekan, kekuatan, dan fokus. Semakin besar gaya tekan, semakin cerah area yang kita pilih diwarnai. Semakin besar fokusnya, semakin besar area yang akan kita cat dengan kekuatan yang telah kita pilih. Jika Anda menempatkan kekuatan dan fokus secara maksimal, maka sebenarnya kita akan mendapatkan hasil yang mirip dengan cara kita bekerja dengan tool ini di jendela 2D. Akan dipilih jumlah poligon maksimum dan dicat dengan warna yang terang. Yaitu tergantung pada pengaturan ini. Area pada produk akan dipilih kurang lebih secara merata. Ini perlu, karena selain fakta bahwa Anda dapat memindahkan poligon yang dipilih, Anda dapat mengatur beberapa properti menarik untuknya. Misalnya, kita dapat membekukan area yang dipilih pada suatu produk. Klik kanan pada area yang dipilih dan pilih fungsi freeze. Poligon saya freeze. Dan untuk freeze inilah tingkat pemilihan poligon dengan kuas yang berbeda itu penting. Daerah yang berwarna lebih cerah akan lebih keras daripada yang lebih pucat. Pembekuan area produk seperti itu dapat dikatakan lebih lembut daripada pembekuan seluruh bagian yang biasa saya lakukan. Mari kita bekukan lengan dan kita lihat bahwa dengan pembekuan normal dalam mode simulasi, kita tidak dapat bertindak pada poligon sama sekali. Ketika dibekukan, bagaimanapun, sebagian masih ada kelembutan seperti itu. Dan jika kita hanya perlu membekukan beberapa area kecil di bagian tersebut, maka transisi antara bagian beku dan bagian non-beku dapat dibuat cukup halus. Kami dapat membekukan sebanyak mungkin area pada produk proyek ini. Berapa banyak yang kita butuhkan? Buat saja bagian berikutnya, bekukan dan lanjutkan. Jika kita perlu mencairkan area ini, kita klik kanan pada bagian dan pilih Unfreeze. Atau Anda dapat mencairkan semuanya dengan fungsi lain juga tersedia untuk kami, dan pengaturan fokus dan kekuatan tidak mempengaruhi fungsi lainnya. Bagian akan mempengaruhi semua poligon area yang dipilih dengan cara yang sama. Fungsi apa yang masih tersedia bagi kami? Yang pertama adalah memperkuat atau menambahkan kekakuan. Kekerasan pada area ini, klik kanan dan pilih Solidify. Di editor properti kami akan memiliki akses untuk mengatur tingkat kekakuan. Menggunakan kekuatan kami mengatur kekakuan yang kami butuhkan. Dan saat menjalankan simulasi, kami melihat bahwa bagian ini menjadi lebih kaku daripada bagian yang berdekatan. Anda dapat menghapus efek ini dengan Unsolidify atau Solidify semua. Saya akan memilih area lagi dan fungsi selanjutnya adalah Create Pin. Kami membuat pin di seluruh area yang dipilih. Dan kita dapat menggunakannya dengan cara yang sama seperti kita bekerja dengan pin yang dibuat oleh tool pin. Yaitu pindahkan dan produk akan mengikuti pin ini. Saya akan memilih bagian selanjutnya, yang saya miliki di area pinggang tempat saya memilih.
Saya memilih area dan fungsi selanjutnya adalah fungsi subdivide atau untuk mengurangi ukuran grid. Jaring menjadi lebih halus khususnya pada area yang dipilih dan bukan pada seluruh bagian, seperti dalam kasus penurunan jarak partikel. Saya beralih untuk menampilkan kisi di jendela 3D dan melihat seberapa kecilnya di area yang dipilih. Selain itu, kita masih dapat menyesuaikan ukuran poligon di properti menggunakan parameter level. Jika Anda menambahkan jumlahnya, jaringan akan menjadi lebih halus. Anda dapat mengatur nilai dari 1 hingga 5, semakin besar angkanya semakin halus kisi-kisinya. Ada juga parameter halus, transisi antara area dengan jaring halus dari yang besar akan lebih mulus. Saya akan beralih ke tampilan kain biasa. Dan mari kita jalankan simulasi untuk melihat apa yang terjadi. Seperti yang kita lihat, bangunan sekarang terlihat jauh lebih realistis. Pilih subdivide lain dan lakukan hal yang sama. Pilih subdivide. Properti ini dapat digunakan ketika kita ingin menekankan beberapa detail per produk. Tetapi kami tidak ingin mengurangi jarak partikel dari keseluruhan produk terlalu banyak. Jika kita memilih poligon menggunakan sikat mesh, pilih di jendela 2D, maka fungsi ini juga akan tersedia di sini. Kami klik kanan dan pilih fungsi yang kami butuhkan. Untuk mengembalikan poligon mesh ke keadaan semula, gunakan reset atau reset semua di area ini. Selain itu, kami memiliki kemampuan untuk memilih semua paket dengan properti yang sama menggunakan pilih semua, dan mari kita mengkonfigurasinya dengan cara yang sama jika kita membutuhkannya. Sekali lagi, saya perhatikan bahwa ketika kita bekerja dengan sikat mesh, pilih fungsi-fungsi ini tersedia untuk kita di jendela 2D. Mari kembali ke kotak pilih mesh dan pilih select mesh atau lasso. Saya akan mengambil misalnya select mesh dan pilih area di jendela 2D. Pada salah satu detailnya, saya tidak memilih detail ini dengan baik karena situsnya tersembunyi di bawah yang lain. Saya akan memilih yang ini. Ketika kita memilih poligon dengan kotak, select mesh dan lasso, membagi, membekukan, dan memperkuat fungsi juga tersedia untuk kita. Tapi kita bisa menerapkan ke plot hanya di jendela 3D. Bagian tidak tersedia di jendela 2D. Tetapi ketika memilih poligon dengan dua tool ini, tersedia dua fungsi lagi, yaitu fungsi menggulung vertikal dan menggulung horizontal. Yang berarti melipat secara vertikal dan melipat secara horizontal. Saya akan menghapus embel-embel pada gaun yang ada di bagian bawah. Untuk membuatnya sedikit lebih nyaman untuk bekerja, pilih tepi bawah mesh, salah satu bagian dan menerapkan menggulung secara vertikal. Area yang dipilih dari polygon mesh dibalik secara vertikal dalam hal ini, yaitu ternyata lipatan kecil. Jika Anda ingin menggunakan fungsi ini, maka mungkin tepi ini perlu diperbaiki. Misalnya, menggunakan pin atau karena saat menjalankan simulasi ternyata edge ini bisa berbalik. Luruskan, bahkan jika Anda mencoba memperkuatnya dengan bantuan, misalnya mengeras. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa ketika kami menerapkan beberapa properti ke mesh, area ini dicat dengan warna yang berbeda. Ini memungkinkan kita untuk memahami properti mana yang kita terapkan. Tetapi jika diperlukan, kita dapat menonaktifkan pewarnaan ini. Untuk melakukan ini, klik kanan di suatu tempat di ruang kosong,
Dan di menu kami menemukan warna tampilan atau sembunyikan, yaitu sembunyikan warna tampilan. Dan di sini kita dapat memilih untuk menyembunyikan atau menunjukkan area di mana kami menerapkan solidify, freeze, solidify, atau semuanya sekaligus. Kami membutuhkan item yang ditandai dengan kata mesh, yaitu grid. Selain itu, mulai dari versi 6.1, kami sekarang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan warna biru dari pembekuan biasa kami di jendela 3D dan memperkuat properti warna oranye. Sekarang saya telah menyembunyikan es. Sekarang saya akan menambahkan properti kekuatan ke lengan lainnya dan saya juga bisa menyembunyikan warna ini. Ini bisa sangat berguna dalam beberapa kasus. Tetapi hati-hatilah untuk tidak menyembunyikan warna ini jika tidak perlu. Karena Anda bisa melupakan apa yang ditugaskan, di mana, dan kemudian mendapatkan semacam masalah. Tetapi meskipun tampilkan semua fungsi disediakan untuk kasus ini, atau tampilkan semua yang bisa, tekan sebelum presentasi akhir proyek Anda, misalnya sebelum animasi. Berlatih memilih mesh dan menetapkan properti ke parsel yang dipilih.